Salam BUMDes sukses. Ketemu kembali dengan aplikasi Aku BUMDes. Kali ini kita akan menjelaskan tentang kas masuk, yaitu uang yang masuk ke BUMDes ya. Nah, itu di situ tentunya ada pengelompokannya. Kas masuk yang pertama tentunya sebagai modal, yang kedua kas masuk sebagai pendapatan, dan kemudian kas masuk sebagai hutang. Nah, ada tiga itu kas masuk ya. Kas masuk sebagai pendapatan, modal, dan hutang. Hutang itu juga uang masuk ya, tapi kita statusnya berhutang. Kita menerima uang dari pihak lain gitu ya. Nah, banyak yang bertanya terus, ini kan di BUMDes tidak melakukan aktivitas transaksi, jadi transaksi modal-modal itu masuk kemana? Nah, itu kita bisa masukkan langsung ke unit-unitnya. Ya, modalnya penyertaan itu bisa kita masukkan langsung ke unit-unitnya. Misalnya ke unit perdagangan ada berapa, ke unit jasa misalnya berapa, ke unit keuangan berapa gitu ya. Atau enggak bisa langsung dijadiin satu dulu, misalnya di unit keuangan misalnya, terus nanti dari unit keuangan 100 juta misalnya penyertaan modalnya, kemudian dipindahkan sebagian misalnya ke unit perdagangan 50 juta ya, nanti tinggal dikeluarkan aja dari unit layanan keuangan, dipindahkan ke unit perdagangan. Nanti kita sepertinya sudah pernah itu ada contohnya di video ya. Nah, untuk saat ini kita akan membahas jenis-jenis kas masuk ya, yang terdiri dari modal, kemudian pendapatan, kemudian hutang. Nah, ini kita akan masukkan dulu di kelompok perdagangan ya. Misal kita masuk dulu ke unit, langsung ke unit dagang untuk memberikan contoh. Nah, ini kita masih kosong. Kita cek dulu neracanya ada isinya enggak. Nah, ini masih kosong ya. Oke. Nah, kemudian kita bikin narasi dulu. Kita bikin narasinya dulu. Nah, ini kita terima dana desa untuk penyertaan modal ditransfer ke rekening BUMDes. Jadi uangnya masuk ke rekening bank kita. Ya, untuk contoh itu ada, saya kasih dua contoh, ke rekening bank sama diterima tunai. Itu nanti seperti apa ya. Nah, ditransfer ke rekening bank BUMDes senilai 200 juta. Ini yang ditransfer. Kemudian diterima tunai. Nah, itu berarti cash ya. Kita terima di kas utama kita itu 50 juta. Jadi total modal BUMDes penyertaan modal desanya adalah 250 juta. Bagaimana caranya? Ya, kita masukkan ke dalam aplikasinya ya. Tadi terima modalnya 200 juta transfer, kemudian yang 50 juta cash. Nah, itu kita di menu kas masuk. Kas masuk, kemudian klik tambah. Nah, ini yang 200 juta dulu ya, misalnya tanggal sekarang aja, tanggal 14. Kemudian dicek transfer ke bank ya, berarti uangnya ada di kas di bank atau lembaga keuangan lainnya. Nah, ini kemudian klik tambah, kemudian cari ini sebagai modal. Nah, ini ketik aja modal. Nah, ini modal BUMDes misalnya, total ya. Sini tulis keterangannya terima penyertaan modal desa. Nilainya tadi 200 juta. Nah, 200 juta, kemudian klik tambahkan. Nah, ini yang masuk ke kas di bank ya. Kalau udah selesai, kita simpan datanya. Nah, ini 200 juta. Nah, ini kalau kita cek di neraca, nah ini kita ada di lembaga keuangan atau ada di kas di bank kita 200 juta. Ya, ini kita punya modal harta lancar 200 juta. Ini sebagai aktiva. Kemudian total modal kita tentunya 200 juta ya. Nih. Nah, sebagai apa tadi yang di kas yang di bank itu? Di sini sebagai total aktivanya 200 juta, uangnya ada di bank itu sebagai modal. Nih ya.
di pasifanya sebagai modal BUMDes 200 juta. Nah, ini totalnya 200 juta. Nah, kemudian sekarang yang tunai. Kita terima tunai sama langkahnya di kas masuk. Tanggalnya, asumsikan tanggalnya sama aja ya. Di kas tunai, nah ini letak kasnya beda. Nah, kita masukkan di kas tunai tentunya di kas unit perdagangan. Nah, oke. Kemudian klik tambahkan, dititipkan dulu di sini misalnya, atau ditaruh untuk modal ini misalnya ya. Di kas unit perdagangan sebagai apa? Sebagai modal juga, klik aja modal. Nah, sebagai modal BUMDes. Nah, ini terima tunai penyertaan modal desa. Ya, nilainya berapa tadi? 50 juta. Nah, ini kas masuk ya. Kalau udah, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini kenapa ada dua? Karena yaitu tadi masuk ke kas perdagangan sebagai modal BUMDes gitu ya. Ada dua ini. Nah, ini jurnalnya, jurnal debit kreditnya gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kita cek di buku besar, di neraca kok buku besar, di neraca, modal kita sekarang ada 250 juta. Total aktiva kita ada 250 juta, terdiri dari uang yang ada di bank 200 juta, kemudian uang yang di kas unit perdagangan tunai ada 50 juta, totalnya 250 juta di aktivanya. Nah, modal BUMDes kita sekarang 250 juta. Nah, ini balance ya, antara aktiva dan pasiva harus sama balance. Oke, ini yang dari apa namanya pendapatan. Kok yang dari pendapatan, yang dari kas masuk sebagai modal gitu ya, kas masuk sebagai modal. Nah, kemudian ada lagi kita bikin ilustrasi hutang tadi ya. Kita ilustrasikan tadi hutang. Kita buka dulu. Dari yang ilustrasi hutang tadi mana? Nah, ini. Nah, hutang ini juga kas masuk tentunya, uangnya masuk ke kita kan, tapi dia posisinya sebagai hutang. Nah, ini mendapat pinjaman dari perbankan, dari bank. Misalnya kita mengajukan kredit ke bank gitu ya. Kita mengajukan 100 juta, dapat 100 juta misalnya. Kemudian ini yang dari bank, kemudian ada lagi yang penyertaan modal masyarakat. Misalnya kita dari masyarakat ada 25 juta. Nah, ini bagaimana cara inputnya? Kita coba lakukan lagi ya. Kita inputkan kembali. Sebagai kas masuk juga, kas masuk. Nah, kita klik tambahkan. Nah, ini uangnya kalau yang di bank itu yang 100 juta itu kan biasanya ditransfer ya, yang dari perbankan itu kan biasanya ditransfer. Nah, kalau yang dari penyertaan masyarakat bisa tunai misalnya ya. Nah, ini gitu. Kita yang transfer dulu. Nah, uangnya tentunya ada di kas di bank. Ya, ditransferkan uang yang pinjaman itu, klik tambahkan. Kemudian sebagai apa? Cari hutang di situ. Nah, cari kelompok hutang. Nah, ini kita dari hutang dari bank ya. Hutang bank. Nah, diklik aja. Kemudian ini misalnya kredit dari bank mana gitu ya. Bank mana? Jumlahnya tadi 100 juta. 100 juta. Nah, kalau udah kemudian klik tambahkan. Kemudian kita kalau misalnya kasnya sama, misalnya ada terima kredit dari mana lagi ditransfer di bank, kita bisa tambah lagi ini ya. Nah, kalau posisi di kasnya sama, karena kita tadi yang satu lagi dari masyarakat itu terima tunai, jadi posisinya beda. Ini yang ada di bank kita simpan dulu. Nah, ini masuknya di kas lembaga di keuangan sebagai hutang ya, dari hutang gitu ya. Nah, seperti apa? Kita lihat di neracanya kalau hutang itu masuknya kemana. Nah, kita cek di neracanya. Nah, modal kita tentunya yang 250 tadi tambah 100 juta sekarang dari pinjaman ya. Nah, di sini ada 350 juta uang kita. Di bank ada 300, yang tadinya 200 dari desa, kemudian ngutang dari bank dapat 100, jadinya 300. Nah, di aktivanya 350 juta. Nah, itu sebagai apa?
ternyata kita perolehnya dari hutang. Nah, hutang di bank. Nah, 100 juta. Ini ada tulisan hutang bank 100 juta, hutang jangka panjangnya ya. Ini hutang 100 juta. Nah, total modal kita yang tadinya 250 ditambah yang dari pinjaman 100 juta tentunya juga 350 juta, gitu ya. Nah, sekarang satu lagi kas masuk yang hutang juga yang dari dari yang tidak di bank ya. Kita klik tambahkan. Kemudian kita masukkan di kas unit perdagangan. Tadi berapa tadi ya? Aduh, lupa. Kita lihat dulu. Penyertaan modal masyarakat 25 juta. Oke. Nah, kita masukkan di kas tunai ya. Kemudian klik tambah. Ini tadi sebagai hutang lagi. Hutang. Nah, hutang tadi asumsikan kita misalnya kalau dari masyarakat ini bisa diubah nama akunnya ya. Ini sementara kita masukkan dari hutang ke pihak lain atau pinjaman diterima ya bisa, hutang ke pihak lain ya bisa. Jadi pinjaman dari masyarakat itu kita anggap hutang juga ya. Nah, kita kelompok ini aja, kita masukkan ke hutang ke pihak lain. Nah, ini penyertaan modal masyarakat misalnya ya. Tadi 25 juta. Nah, klik tambahkan, kemudian kita simpan datanya. Nah, ini jurnalnya ke kas perdagangan dari hutang pihak lain. Kemudian kalau di neracanya munculnya seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan aja ya. Kalau nanti sudah transaksi ya nggak perlu lihat di input transaksinya, lihat neraca, input transaksinya, lihat neraca itu nggak perlu. Ya, ini kita hanya untuk menjelaskan aja. Kita tampilkan. Nah, kita tadi tambah 25, yang tadinya 50 jadi tambah jadi 75 ya di sini ya. Sekarang kita total modal kita, aktiva lancar kita ada 375 juta. Karena yang tadi kita tambah 25 juta. Nah, ini di aktivanya 375, sekarang di pasifannya juga sama 375. Ya. Terdiri dari 250 juta tadi dari desa, kemudian dari hutang ke bank 100 juta sama hutang pinjaman dari masyarakat 25 juta. Ya. Ini kalau dilihat transaksinya kita bisa lihat di buku besar. Nah, di buku besar kita lihat transaksinya. Di kas mana kita lihat kas unit perdagangan dari kapan sampai kapan. Itu ada transaksi apa aja di situ. Nah, ini ada terima tunai penyertaan desa 50 sama penyertaan modal masyarakat 25. Kemudian kita cek lagi yang di bank misalnya ya. Nah, terima dari dana desa 200, kredit dari bank mana 100 juta gitu ya. Nah, modal-modal itu terima dari dana desa, kemudian terima dari bank, kredit itu bukan sebagai kas masuk yang menghasilkan pendapatan atau menjadi laba kita, bukan. Itu menjadi modal. Nah, beda lagi kalau sekarang kita akan bahas kas masuk yang berupa pendapatan. Nah, kalau pendapatan itu nanti menjadi laba kita, ya, menjadi hasil usaha kita. Oke, sekarang kita lihat tadi sudah dibuatkan ilustrasi juga. Ilustrasi untuk pendapatan. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, ini pendapatan. Misalnya kita di perdagangan punya usaha brokering, misalnya jasa perantara, kita terima bersih dari jasa kita itu 2 juta misalnya ya. Kemudian ada lagi pendapatan unit, ini pendapatan bersih kira-kira gitu ya, 3 juta. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam aplikasinya. Nah, itu bedanya antara pendapatan sebagai modal dan pendapatan kas masuk dari modal, kas masuk sama-sama kas masuk. Tapi kalau kas masuk yang sebagai modal itu menjadi aktiva kita dan bukan menjadi laba. Nah, kalau pendapatan dari usaha itu menjadi laba usaha kita ya. Nah, ini kalau kita cek dulu neracanya tadi, kita belum ada laba. Nah, ini kita belum memiliki laba berjalan ini kita belum memiliki, masih 0. Ya, sekarang kita masukkan pendapatan itu kas masuk. Ini kas masuk yang maksudnya itu dari
tunai di luar transaksi ya. Kalau di perdagangan kita ada transaksi penjualan pembelian. Ini ketika kita melakukan pembelian itu akan mengurangi modal kita berubah menjadi persediaan barang. Kemudian ketika kita menjual tentunya kita akan mendapat kembali modal kita ditambah laba. Nah, labanya itu nanti terpisah. Jadi modalnya kembali memotong persediaan barang, labanya menjadi pendapatan gitu ya. Kalau ini kita memakai sistem perdagangannya langsung gitu ya melalui jual beli ini. Nah, ini kita tidak membahas itu, kita membahasnya kita menerima uang cash ya. Uang cash sebagai pendapatan gitu ya. Nah, ini kita masukkan di kas masuk. Kita klik tambah. Misalnya samalah tanggal 14 ya. Masuknya kemana uang itu? Uang itu kita terima tunai semua misalnya ya. Nah, kita masukkan di kas unit perdagangan. Tambah. Tadi tentunya pendapatan. Pendapatan. Nah, karena itu bukan pendapatan penjualan, kita asumsikan itu sebagai pendapatan lain-lain ya. Pendapatan lain-lain. Nah, kita tadi misalnya terima dana jasa perantara, itu ya, perantara penjualan, gitu ya, jual tanah misalnya atau apa. Nah, nilainya berapa? Nilainya tadi 2 juta. 2 juta. Nah, kemudian klik tambahkan. Nah, kemudian kita terima lagi dari jasa lagi, misalnya ke pendapatan lain-lain lah ya, misalnya atau pendapatan penjualan atau pendapatan apa. Nah, kita pendapatan lain-lain dulu ya. Misalnya ini terima laba. Oh, kalau nggak dimasukkan di penjualan aja sini misalnya ya. Tapi yang tidak melalui transaksi jual beli barang, ini kita penjualan apa gitu misalnya untuk membedakan aja. Terima laba penjualan. 3 juta. Oke, tambahkan. Nah, total 5 juta ya, kemudian kita simpan. Nah, pendapat kas masuk dari pendapatan ini menjadi laba. Ya, kita lihat. Menjadi hasil kita, hasil usaha kita, laba kita. Nah, tadi kita punya uang 375 modalnya. Nah, kemudian kita terima sebagai laba 5 juta. Berarti total uang kita sekarang 380 juta. Ya. Nih, 380 juta yang di kas unit perdagangan itu tadi 75 ditambah 5 juta dari akumulasi pendapatan tadi. Nah, sekarang kita cek di kelompok kredit atau di aktifannya, di pasifannya. Nah, ini kita sekarang dari modal BUMDes kita sekarang udah ada laba berjalan 5 juta dari pendapatan usaha kita tadi. Nah, totalnya juga menjadi 380 juta. Yang 5 juta adalah pendapatan kita, laba kita gitu ya. Nah, demikian tadi pengertian kas masuk dibedakan dari ada 3 jenis, yaitu kas masuk sebagai modal, ya, kemudian kas masuk sebagai hutang. Hutang itu kemudian menjadi modal ya, sama-sama modal tapi dari hutang dan cash gitu ya. Nah, sebagai hutang, kemudian kas masuk sebagai pendapatan. Nah, oke. Oke, demikian ya ilustrasi dari kas masuk ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jika ada kesulitan silahkan hubungi admin kami. Insya Allah kami akan bantu solusikan mungkin dengan video tutorial juga. Oke, salam BUMDes sukses.